Bismillahirrahmanirrahim. Pemerintah Arab Saudi semakin mengetatkan izin haji dan akan melakukan razia bagi jemaah ilegal dengan ancaman sanksi yang berat, termasuk kepada Biro Pemberangkatan Jemaah Ilegal. Pengetatan izin haji diberlakukan bagi semua warga negara, termasuk warga Arab Saudi sendiri. Jemaah yang menggunakan paspor hijau juga akan di-sweeping dan kemudian di-drop ke Masjidil Haram untuk ditindak oleh pemerintah Arab Saudi. Dikarenakan renovasi dan perluasan Masjidil Haram di Mekah oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang dimulai sekitar tahun 2013, mengakibatkan berkurangnya kapasitas daya tampung tempat tawaf, yaitu ibadah ritual mengelilingi Ka'bah yang sebelumnya mencapai 48.000 orang per jam menjadi 22.000 orang per jam. Dengan demikian, untuk menjamin keselamatan, kenyamanan, dan keamanan bagi para jamaah haji di dunia, maka pemerintah Kerajaan Arab Saudi memberlakukan kebijakan pengurangan kuota haji dunia sebesar 20%, sehingga kuota jamaah haji Indonesia berkurang dan tentu saja akan menimbulkan persoalan di tanah air, karena minat umat Islam Indonesia yang tinggi untuk berhaji membuat daftar tunggu keberangkatan mereka untuk pergi haji menjadi semakin tertunda. Meski berbeda-beda untuk setiap provinsi, namun rata-rata daftar tunggu haji Indonesia itu mencapai belasan tahun, bahkan ada yang telah mencapai lebih dari 20 tahun. Lamanya waktu tunggu itu membuat sebagian umat Islam berpikir mencari jalan pintas agar bisa berangkat haji dalam waktu yang tidak lama. Maka dari sinilah muncul berbagai kasus jamaah haji ilegal, mulai dari menggunakan paspor umroh, overstay di Arab Saudi hingga tibanya musim haji, atau menggunakan kuota haji negara lain. Keinginan bisa berangkat ibadah haji adalah anugerah yang dirasakan oleh setiap umat muslim di belahan dunia. Namun terbatasnya kuota resmi haji dari pemerintah Arab Saudi membuat sebagian orang tergoda mencari jalan pintas melalui jalur ilegal. Sayangnya langkah ini bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga solusi yang membawa malapetaka dan bahkan bisa mempertaruhkan keselamatan jiwa dan kesempurnaan ibadah jika nekat menggunakan haji ilegal. Dilansir dari laman resmi Kementerian Agama RI, pemerintah Arab Saudi memberikan ketegasan dan ancaman nyata melarang bagi mereka yang nekat berangkat ibadah haji tanpa dokumen dan jalur resmi. Jika mereka tetap bersikeras menggunakan haji ilegal tanpa ada status resmi dari pemerintah negara setempat atau kerajaan Arab Saudi, maka bisa mendapatkan pelanggaran yang berujung pada sanksi yang berat. Haji ilegal adalah pelaksanakan ibadah haji yang biasanya memakai visa non-haji. Contoh nyatanya adalah bagi mereka hanya bermodalkan visa ziarah, visa turis, atau bahkan visa bisnis yang tidak bisa berfungsi untuk keberangkatan ibadah haji. Selain melanggar hukum negara tujuan, hal ini juga melanggar regulasi internasional tentang keimigrasian. Siapapun yang melanggar aturan ini dapat dikenai denda besar, penjara, bahkan deportasi permanen oleh Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi. Ada sejumlah bahaya yang menjadi ancaman nyata jika menggunakan haji ilegal. Antara lain adalah yang pertama, risiko hukum dan deportasi. Karena jemaah yang melakukan haji ilegal sangat berisiko. Pemerintah Arab Saudi rutin melakukan razia terhadap jemaah tanpa dokumen resmi. Jika tertangkap, pelaku bisa dikenai denda hingga 50.000 rial dan hukuman penjara 6 bulan dan deportasi serta larangan masuk kembali ke Saudi hingga 10 tahun. Kemudian yang kedua adalah ketidaknyamanan dan ketidakpastian. Jamaah haji ilegal tidak mendapatkan fasilitas resmi
seperti tenda di Arafah dan Mina, transportasi antar maktab, serta layanan kesehatan. Banyak dari mereka terpaksa tidur di trotoar, berdesak-desakan di jalan, dan rentan terhadap dehidrasi ataupun penyakit. Menurut laporan Haji Media Center Haji (MCH), Kementerian Agama, banyak kasus jamaah ilegal yang jatuh sakit karena tidak adanya fasilitas medis yang memadai. Terus yang ketiga adalah mengganggu kekhusyukan ibadah. Alih-alih fokus pada rukun dan wajib haji, jemaah ilegal lebih sering disibukkan dengan rasa takut tertangkap aparat. Akibatnya banyak jemaah yang tidak dapat melaksanakan wukuf di Arafah maupun mabit di Musdalifah dengan sempurna. Peringatan haji ilegal bisa membuat ibadah tidak khusyuk, dan sebagaimana dalam Islam menerangkan terkait hal ini dari salah satu, Rasulullah SAW bersabda, "Ambillah dari tata cara berhaji kalian." Yang keempat adalah membahayakan jiwa. Tanpa pengelolaan yang baik, jemaah ilegal berisiko besar mengalami kecelakaan, kepadatan ekstrim, atau tidak mendapatkan bantuan medis saat diperlukan. Seperti dalam tragedi 5 tahun 2015, banyak korban adalah jemaah tanpa izin resmi. Mengapa kita harus menempuh jalur resmi? Karena berangkat haji melalui jalur resmi tidak hanya menjamin keamanan dan kenyamanan, tetapi juga mendukung kekhusyukan dalam beribadah. Seluruh fasilitas resmi yang disiapkan bertujuan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan jamaah, serta memastikan pelaksanaan manasik sesuai dengan syariah. Maka dari itu, kesabaran dalam menunggu giliran haji adalah bagian dari ujian keimanan yang akan berbuah pahala besar. Alih-alih tergoda jalan pintas, lebih baik kita bersabar, berikhtiar, dan berdoa agar Allah memberikan kemudahan berangkat haji melalui jalur yang sah dan diberkahi. Menjalani ibadah haji secara ilegal di luar prosedur resmi seperti melakukan manasik tanpa visa haji bertentangan dengan aturan negara, dan praktik ilegal semacam ini tidak hanya membahayakan pelakunya tetapi juga mengganggu jemaah haji secara keseluruhan. Praktek haji ilegal tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Haji yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur resmi dilarang oleh syariat karena dapat menimbulkan berbagai masalah, baik bagi individu yang melakukannya maupun bagi jemaah haji secara keseluruhan. Dalam hal ini sudah selayaknya mematuhi imam atau pemegang kebijakan adalah wajib untuk kepentingan yang lebih besar sesuai dengan kaidah hal itu dapat menimbulkan permasalahan besar seperti menaiki transportasi bis, layanan kamar kecil, dan risiko serangan panas karena kurangnya tenda di Arafah. Ibadah haji yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah tentunya sah dan menggugurkan kewajibannya. Hanya saja jemaah yang melaksanakan haji tanpa melalui prosedur formal yang ditetapkan baik oleh pemerintah Indonesia maupun kerajaan Saudi Arabia mengandung cacat. Visa haji ataupun prosedur formal yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan kerajaan Saudi Arabia bukan bagian dari syarat dan rukun manasik haji yang harus dipenuhi secara syariat. Visa haji atau prosedur formal merupakan faktor eksternal manasik haji sehingga tidak berpengaruh pada sah dan batalnya ibadah haji. Oleh karena itu, haji ilegal yang dilakukan oleh seorang jamaah secara mencuri-curi tetap sah menurut syariat sejauh syarat dan rukun manasik haji terpenuhi dalam melaksanaan ibadah hajinya. Adapun cacat dan dosa berawal dari pelanggaran jemaah atas kewajiban mentaati pemerintah dan kewajiban memenuhi kontrak sosial politik dengan pemerintah. Di sinilah letak dosa jamaah haji ilegal
yang menunaikan ibadah haji tanpa visa haji dan tanpa melalui prosedur formal yang ditentukan oleh pihak pemerintah RI dan juga Kerajaan Saudi Arabia. Mengapa jamaah haji yang bersangkutan ilegal tanpa melalui prosedur formal berdosa? Karena mereka melanggar aturan syariat yang diwajibkan kita semua untuk memenuhi